Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Cahyanto, NIM 182021141, kelas ESB semester 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari apa yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. Nah, unsur-unsur tersebut itu yang pertama meliputi perencanaan. Perencanaan itu seperti apa? Perencanaan yang baik itu harus difikirkan matang-matang bagaimana suatu usaha akan berjalan nantinya. Yakni perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi yang pertama itu forecasting. Forecasting itu adalah pemeramalan usaha yang sistematis. Jadi dapat dikatakan suatu penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi perkiraan ini adalah untuk memberi informasi sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan. Lalu selanjutnya ada unsur objektif. Nah, objektif ini adalah sesuatu tujuan yang akan dicapai oleh lembaga perbankan. Jadi tujuan seperti apa yang harus dicapai. Selanjutnya ada policies. Nah, policies ini dapat diartikan adalah tahap-tahapan atau pembagian dari rencana kegiatan di bank syariah. Ya, ini ada tugas-tugas tertentu. Contohnya seperti ini ya. Prinsip yang menjadi aturan dalam kegiatan yang terus-menerus setidak-tidaknya selama jangka waktu pelaksanaan rencana suatu organisasi. Nah, dalam basic policies ini umumnya meliputi bidang-bidang penting bagi aktivitas bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tipe nasabah yang dilayani. Jadi kan ada berbagai nasabah yang datang di bank. Itu ada nasabah dari instansi dan dari perorangan atau individu. Selanjutnya ada jenis layanan yang disediakan bagi nasabah. Jenis layanan ini seperti teller, customer service, dan lain-lain. Lalu yang nomor 3 itu daerah atau wilayah pelayanan. Jadi teller melayani seperti apa, customer melayani seperti apa, dan lain-lainnya itu seperti apa. 4. Sistem penyampaian atau delivery system, produk dan jasa bank. Nah, sistem penyampaian ini bisa melalui brosur atau disampaikan melalui customer service agar si nasabah itu paham gitu. Yang kelima ada distribusi aktiva produktif, yaitu adalah perputaran uang yang terjadi di dalam bank. Selanjutnya itu prevensi likuiditas, persaingan, dan yang terakhir itu pengembangan dan pelatihan staf. Jadi di sini pengembangan dan pelatihan staf itu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di bank. Yang selanjutnya ada unsur programs. Jadi tahap-tahapan atau bidang-bidang yang sudah dibagi tadi di dalam policies ini diprogram sedemikian rupa digambarkan untuk melaksanakan policies ya, agar terciptanya tujuan secara efektif dan efisien. Lalu ada schedule atau jadwal. Jadwal ini dibagi, bagian program itu harus diselesaikan secara berurutan gitu loh, dalam waktu tertentu. Nah, schedule ini dapat berubah-ubah, jadwalnya dapat berubah, tapi tujuan dan program tidak dapat berubah. Lalu ada prosedur. Nah, prosedur ini adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi bidang-bidang yang di policies tadi itu memiliki sifat dan metode-metode tertentu dalam penyelesaiannya, yakni secara berurutan. Lalu selanjutnya ada budget. Budget ini adalah taksiran atau perkiraan biaya yang akan keluar dan pendapatan yang diharapkan diperoleh yang di masa yang akan datang. Jadi budget ini diperkirakan
keluarnya berapa, income-nya berapa, jadi di situ ada kestabilan perputaran uang yang stabil gitu. Lalu selanjutnya ada unsur perorganisasian. Jadi perorganisasian ini keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi di sini dikelompokkan orang yang berkeahlian seperti apa, dikelompokkan menjadi satu biar ada chemistry dalam orang tersebut lah, istilahnya begitu. Lalu alat-alat di sini dikelompokkan, misal mesin bercetak itu dikelompokkan menjadi satu di dalam ruang lingkup yang tempatnya sama gitu. Contohnya seperti ini. Allah menciptakan manusia dalam satu komunitas. Nah, satu sama lainnya saling berhubungan dan saling berinteraksi. Kesemuanya itu ditugasi dan diamanai masing-masing amanah. Contohnya khalifah di muka bumi ini menjalankan fungsinya. Khalifah diharapkan dapat menciptakan kemakmuran. Nah, kemakmuran akan terwujud jika di antara manusia saling tolong-menolong dan tidak terpecah-pecah. Jadi seperti itulah prinsipnya gitu. Soalnya ada unsur struktur organisasi, jadi membagi sesuai tugas dan porsinya yang sesuai dengan keahlian atau wewenang sumber daya manusia tersebut. Jadi di situ ada CEO, jadi ini terstruktur gitu loh. Jadi ini membawa ini, jadi dia juga bisa mudah mengontrol, dibagi sesuai porsinya, dalam melaksanakan tugasnya bisa efektif dan efisien tentunya. Terus selanjutnya ada perencanaan organisasi. Nah, perencanaan organisasi di bank ini pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank. Bank mengorganisasikan fungsi-fungsi untuk melayani nasabahnya. Jadi di sini kemampuan dari setiap struktur organisasi tersebut untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Lalu yang terakhir ada unsur pengawasan. Jadi unsur-unsur tersebut sudah dari awal sampai hingga untuk mencapai tujuan itu diawasi terus-menerus supaya apa? Dalam kelangsungan dalam berjalannya kegiatan-kegiatan bank itu dapat terkontrol dan tujuannya itu bisa efektif dan efisien tentunya. Terus pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Cukup sekian penjelasan dari unsur dan implikasi dalam bank syariah. Bila ada salah kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Karena video ini dibuat karena sebagai solusi untuk presentasi karena adanya wabah pandemi COVID-19, jadi melalui online. Bila ada salah kata tutur kata yang saya berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.